Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya adalah Nur Iswanto dari SD Negeri 2 Ambal Resmi sebagai observer. Saya adalah Pambuku Aji Nugroho dari SD Negeri 3 Situluhur sebagai Quartz. Saya adalah Heri Ismanto dari SD Negeri Burus Pesantren sebagai coach. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik juga ya Pak. Begini Pak Heri, Pak Aji. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya? Iya, nggih. Nah sebelumnya ada nih beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan proses coaching. Boleh kan Pak? Boleh. Jadi nantinya pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati Pak. Boleh kan Pak diamati Pak? Boleh. Dan nilai saya amati dan akan saya nilai Pak sesuai rubrik yang ada seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya Pak? Nggih. Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan nantinya Pak? Nggih. Jangan lupa juga nantinya Bapak juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak. Nggih. Nah, sebelum melakukan observasi ini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak? Boleh dong. Silakan Bapak. Oke, nah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching antara lain seperti kehadiran penuh atau presence, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, begitu Pak. Oke. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu adalah kehadiran penuh ya Pak? Nggih. Mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu ya Pak? Nggih. Nah, adakah kompetensi yang ingin spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak? Jadi saya ingin mengembangkan bagian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach Pak. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif ya Pak. Dan Bapak juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Betul sekali. Nah, kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian dari coaching ini apa Pak? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coachee itu mendapat atau dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya Pak, untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Oh, seperti itu ya. Jadi nantinya indikator tercapainya itu ketika nanti coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, seperti itu ya Pak? Nggih, leres. Nah, untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya itu Bapak yang dialaminya seperti itu Pak? Nggih, benar. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Pak. Nggih. Dan setelah proses coaching selesai, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Oke, banyak. terima kasih atas waktunya Pak. Silakan Pak dilakukan. Nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Iya, monggo. Monggo deh. Pak Heri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Pak Kaji bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Sehat Pak. Kalau boleh tahu Bapak katanya akan menyampaikan sesuatu nggih? Tentang apa ya Pak ya kira-kira? Iya Pak, begini loh. Saya ini melihat siswa-siswi saya semakin kesini kok
kayak minat membacanya atau kesadaran membacanya itu sangat rendah. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah Bapak itu masih rendah ya Pak ya? Masih rendah. Iya Pak, betul sekali. Kita punya waktu tidak lama ya Pak, maaf nanti ada acara, jadi mungkin 15-20 menit nanti kita bisa diskusi. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita nanti Pak, diskusi kita nanti Pak? Yaitu Pak, siswa di sekolah saya kan minat membacanya rendah. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka mau membaca. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan, hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib ke perpustakaan. Di perpustakaan pun mereka kadang hanya bermain saja Pak, yang harusnya di sana itu membaca. Oh begitu ya Pak. Jadi intinya Bapak ingin meningkatkan minat membaca siswa, begitu ya? Iya Pak. Nah kira-kira menurut Bapak nih ya, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa Pak? Ya, siswa senang dengan membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa dipaksa, dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan, membaca buku di pojok baca, juga membaca itu Pak, mading-mading, Ya. atau sekolah dengan membaca dengan sendirian itu Pak, tanpa harus dipaksa guru sana membaca, sana ke perpustakaan gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi menurut Bapak mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa. Jadi menurut Bapak mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan, begitu ya? Iya Pak. Nah kalau menurut Bapak hal yang Bapak sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membaca, ya sudah di skala 10 lah ya kira-kira. Kira-kira situasi saat ini untuk kesadaran membaca siswa di sekolah Bapak itu kira-kira ada di skala berapa? Ya kalau berdasarkan pengamatan saya untuk saat ini baru level berapa ya? Kalau membaca sih mau lah, tapi tidak sering. Ya paling baru di level 6 Pak. Oh begitu, ya. Terus kira-kira Bapak ingin nantinya minat membaca siswa ada di skala level berapa? Ya paling gak ya naik lah Pak, tidak hanya 6, bisa naik. Ya minimal agar membaca minat bacanya bagus ya minimal jadi 8 Pak. Oh gitu, jadi Bapak ingin minat membaca siswa bisa mencapai level 8 ya Pak ya, kira-kira apakah Bapak sudah punya rencana agar minat membaca siswa bisa sampai level yang Bapak inginkan? Nah itu yang selama ini sedang saya pikirkan, kira-kira hal apa ya yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online, dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik. Atau yang kedua akan melakukan workshop atau penelitian agar siswa itu bisa meningkatkan minat membaca mereka. Nah, dari dua strategi yang sudah Bapak rencanakan, kira-kira strategi mana yang Bapak akan laksanakan terlebih dahulu? Karena ini kan tadi Bapak menyampaikan ada dua strategi gitu kan. Ya rencananya saya akan membuat perpustakaan digital dulu Pak, karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini. Karena sekarang kan anak
supaya main HP Pak. Kalau main HP kan berarti kalau kita membuat perpustakaan digital mungkin akan lebih menarik bagi siswa. Oh iya benar juga ya Pak. Wah, strategi yang sudah Bapak rencanakan ini menurut saya sangat menarik dan keren. Ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya Pak. Jadi menurut saya anak-anak yang main HP bisa bermain membaca di tempat yang bebas gitu, nggak hanya di perpus. Iya. Lalu nih, kira-kira kapan ini rencana akan dilaksanakan Pak? Ya, insya Allah kan secepatnya saya laksanakan Pak. Mungkin minggu depan akan segera saya laksanakan. Kan anak-anak sudah mulai berangkat sekolah lagi. Jadi saya berniat akan melaksanakan rencana ini. Baik Pak. Oke, jadi dalam waktu dekat ini ya kira-kira dalam kegiatan ini nih, kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan sih Pak? Maksudnya yang untuk Bapak ini ingin berkolaborasi dengan siapa yang dalam melaksanakan kegiatan perpustakaan digital ini Pak? Yang akan saya libatkan yang pertama ya terutama petugas perpustakaannya. Terus yang kedua saya akan minta bantuan pada orang yang ahli IT untuk membuat aplikasinya. Sehingga aplikasi itu dapat segera dibuat. Serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, karena mungkin di perpustakaan daerah kan sudah menggunakan aplikasi digital itu, jadi supaya bisa diterapkan di sekolah kita. Wah, ini rencana yang bagus sekali Pak. Apa yang disampaikan oleh Bapak sepertinya sudah sangat matang kalau menurut saya, dan ini kayaknya tinggal Bapak melakukan aksi nyata saja sih, tinggal melaksanakan, mengimplementasikan yang Bapak ide-idekan tadi di kegiatan sekolah Bapak ya. Baik Bapak, kita sudah di penghujung sesi ini ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita siang hari ini? Jadi percakapan ini saya tadi awalnya bingung, bagaimana sih caranya meningkatkan minat membaca siswa supaya siswanya itu lebih aktif dalam membaca. Dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat baca siswa. Terima kasih banyak, makasih. Ya, sama-sama Bapak. Jadi pada intinya Bapak sudah menentukan sebuah solusi atas permasalahan Bapak tadi ya, atas permasalahan kurangnya minat baca tadi. Iya betul Pak, apa yang tadi saya rencanakan tadi untuk membuat perpustakaan digital ya. Baiklah, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Mungkin minggu depan atau kapan lah, ketika nanti Bapak sudah merealisasikan rencana Bapak yang sudah. Saya sebenarnya juga sudah penasaran dengan hasilnya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak sudah membantu saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Pak Heri. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak ya. Sama-sama, sampai jumpa kembali Pak Haji. Gimana Pak Haji? Tadi sudah selesai melakukan coaching ya? Sampun. Nah, menurut Bapak ini bagaimana tadi prosesnya? Berjalan dengan baik kan? Alhamdulillah tadi menurut saya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Nah begini nih Pak, setelah saya melakukan observasi tadi ya Pak, nah pada saat Bapak melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanya kembali Pak, boleh kan? Boleh nah, Pak, monggo. Oke, nah apa saja coba yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya nih Pak? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan
dilakukan oleh kucing. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menggali potensi dari Koce untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya sih Pak. Seperti itu. Oke, jadi tadi Bapak sudah bersih ya Pak? Oke. Sudah melaksanakan proses kucing menggunakan alur tirta. Tadi juga setelah saya mengamati nih Pak, pada saat kegiatan tadi Bapak melakukan kucing, Bapak ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan ya Pak. Oke. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses kucing dengan alur tirta. Ya. Sudah menanyakan tujuannya, sudah ya Pak? Iya. Sudah melakukan identifikasi juga. Iya. Bapak juga sudah mengarahkan kucing untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan membantu kucing untuk menemukan rasa tanggung jawabnya pada diri kucing agar rencana nanti dapat dilakukan dengan baik ya Pak. Iya. Tadi saat saya mengamati, saya juga melihat Bapak sangat fokus dalam kegiatan kucing yang artinya Bapak ini sudah mencapai kompetensi presensi atau kehadiran penuh ya Pak, Oke. untuk mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Nah, kira-kira ini Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta ini. Ya. Karena ada proses coaching sehingga nanti ketika saya melakukan kegiatan coaching lagi, hasilnya akan lebih baik dari sekarang Pak. Karena menurut saya dalam proses ini masih ada kekurangan lah Pak. Belum ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna, makanya kita butuh belajar lagi sih Pak. Belajar dan terus belajar ya Pak. Betul. Oke. Nah, baik Pak, luar biasa sekali nih. Bapak ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu ya Pak. Betul sekali. Baik Bapak, menurut saya luar biasa sekali nih Pak Haji. Yeah. Nah, sudah Bapak berikan proses coaching hari ini, mudah-mudahan Bapak semakin sukses di depannya ya Pak. Yeah. Terima kasih sudah berkenal, ngobrol-ngobrol dan sharing bersama saya ya. Yeah. Terima kasih. Sampai jumpa Pak Haji. Ya, sama-sama, sampai jumpa Pak. Oke, sampai bertemu di lain waktu ya. Yeah.